Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, lonceng, dan share. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacalah bahan Alkitab dari Efesus pasal 4 ayat 32 dan Kolose pasal 3 ayat 13. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Pahami kisah berikut tentang pengampunan. Seorang pria Irlandia, Gordon Wilson, bersama putrinya yang berusia 28 tahun, Mary, pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, sebuah bom dari teroris meledak di belakang mereka. 6 orang tewas ketika Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu. 4 jam kemudian, setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia di rumah sakit. Seorang wartawan BBC yang mewawancarai Gordon bertanya kepadanya, "Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang masang bom itu?" Jawabnya sangat mengejutkan. "Saya tidak benci mereka," saut Gordon. "Saya tidak dendam kepada mereka. Kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya bagi saya." Sekarang jawab dan renungkan pertanyaan berikut. 1. Apa makna dari tindakan Gordon Wilson? 2. Mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas? 3. Jika kamu adalah Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris? Sekarang kita akan bahas tentang pengampunan Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Hal itu terbukti melalui peristiwa air bah, di mana Allah memusnahkan bumi dan seluruh isinya, namun menyelamatkan satu keluarga yang hidup menurut ajarannya. Nuh dan keluarganya serta tumbuhan dan hewan berpasang-pasangan yang ada bersama mereka diselamatkan oleh Allah. Peristiwa air bah juga membuktikan bahwa kejahatan manusia sangat menyakiti Allah. Namun Dia tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidup benar di hadapannya. Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatannya dari dahulu sampai sekarang hingga masa yang akan datang. Mengapa Allah harus mengutus Yesus datang ke dunia untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia? Ada 3 alasan mengapa Allah mengutus Yesus turun ke dunia. A. Karena Allah mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia,
Hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya dan Dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali padanya. Sebenarnya bukan hal yang mudah juga bagi manusia untuk selalu menjaga ketaatan hidup dalam iman. Mengapa? Karena begitu banyak godaan yang ada di sekitar kita. Alasan kedua adalah karena Allah Maha Pengampun. Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik kepadanya. Ketika Yesus ditanya berapa kali kita harus mengampuni, Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tak terbatas. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Terkadang kita mau mengampuni, namun masih tersisa kebencian dan semua kejahatan yang dilakukan seseorang pada kita. Pengampunan harusnya tanpa syarat, tetapi tidak berarti meniadakan kewaspadaan atau daya kritis sebagai orang beriman. Artinya, kita mengampuni sesama, tetapi bersikap kritis sehingga pengampunan kita tidak disalahgunakan. Misalnya Yusuf yang menguji saudara-saudaranya untuk memastikan apakah mereka telah berubah. Alasan ketiga, karena Allah adalah penyelamat. Dia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya. Akhirnya Dia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus putranya. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena manusia yang berdosa tidak akan mampu menyelamatkan sesamanya, sehingga Allah bertindak mendatangi manusia secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan dan manusia. Setelah mendalami topik ini, jawab beberapa hal berikut. 1. Sebutkan berbagai godaan yang kamu alami di sekolah dan di rumah. 2. Bagaimana cara kamu mengatasi godaan itu? 3. Mengapa Allah susah payah harus menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus? Sekarang topik tentang mendalami Alkitab. Bacalah Yohanes 8 ayat 1-11. Kemudian ceritakan bagaimana sikap Yesus ketika orang menghadapkannya kepadanya, seorang perempuan yang berbuat dosa. Mengapa Yesus tidak menghukumnya? Jika orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan terhadapmu datang dan mengaku kejahatannya kepadamu, apa yang akan kamu lakukan kepadanya? Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya, berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberi kekuatan bagi tiap orang percaya untuk terus berjuang mempertahankan iman dan percayanya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, lonceng, dan share. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan doa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.